Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sabila Putri Khairunisa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 5B. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Aswaja 2 dengan dosen pengampu Dr. Haji Sofa Robani LC.MA. Saya dari kelompok 13 yang akan menjawab soal dengan tema sekularisme, pluralisme, dan liberalisme atau sepilis dalam beragama. Langsung saja menjawab soal yang pertama, yaitu bagaimana pemahaman konseptual tentang sekularisme menurut Nurcholish Madjid. Nah, jadi menurut Nurcholish Madjid, sekularisme adalah paham filosofis yang menafikan keterlibatan Tuhan dan agama dalam urusan duniawi manusia. Dalam pandangan ini, agama dipersempit hanya pada wilayah privat dan ritual personal, sementara kehidupan sosial, politik, hukum, dan ekonomi dikelola sepenuhnya berdasarkan rasionalitas manusia tanpa rujukan wahyu. Nurcholish Madjid menilai bahwa sekularisme bukan sekedar netralitas negara terhadap agama, melainkan sebuah ideologi yang menggeser nilai-nilai transendental dari pusat kehidupan sehingga berpotensi melemahkan tauhid dan menjadikan agama tidak lagi berfungsi sebagai panduan moral publik. Selanjutnya menjawab soal yang nomor 2, bagaimana identifikasi dampak 4 bahaya utama tasyahuli dalam konteks sekularisme. Tasyahuli berarti sikap meremehkan agama. Dalam konteks sekularisme, tasyahuli menimbulkan beberapa dampak serius, yaitu yang pertama, erosi tauhid, yaitu agama dianggap tidak penting dalam kehidupan nyata sehingga keimanan melemah, hanya tersisa simbol formal. Yang kedua, kemerosotan akhlak. Nilai moral agama digantikan oleh relativisme etika, di mana baik dan buruk ditentukan oleh selera manusia. Lalu yang ketiga, penyebaran ateisme. Kekosongan spiritual akibat sekularisme membuka ruang bagi penolakan terhadap Tuhan. Dan yang keempat, sekularisme ilmu. Ilmu pengetahuan dipisahkan dari iman sehingga kehilangan arah etika dan nilai spiritual. Intinya, tasyahuli itu membuat agama kehilangan peran penting dalam membimbing kehidupan manusia. Lalu menjawab soal nomor 3, bagaimana relevansi kontemporer terkait alasan mengapa pemikiran Al-Ghazali masih relevan di era modern. Pemikiran Imam Al-Ghazali tetap relevan karena menawarkan solusi atas krisis manusia modern yang cenderung materialistik dan sekuler. Al-Ghazali itu menyimpangkan akal dan juga wahyu, lalu mengkritik rasionalisme ekstrim dan formalitas agama tanpa ruh. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya akhlak, adab, dan penyucian jiwa di tengah kehidupan modern yang serba material. Pemikiran Al-Ghazali membantu manusia menumbuhkan kembali makna hidup ke dalam spiritual dan ketenangan batin. Lalu menjawab soal yang keempat, bagaimana kita dapat membedakan antara neopluralisme yang menghormati otonomi epistemik dari berbagai tradisi keagamaan dengan bentuk pluralisme palsu yang merupakan kolonisasi intelektual barat. Nah, neopluralisme ditandai dengan yang pertama, penghormatan terhadap otonomi epistemik setiap agama. Yang kedua, dialog yang tidak memaksakan standar kebenaran eksternal. Dan yang ketiga, tidak merelatifkan klaim iman internal masing-masing tradisi. Sedangkan pluralisme palsu ditandai dengan yang pertama, menggunakan kerangka rasionalisme liberal barat sebagai standar universal. Yang kedua, mengharuskan agama-agama lain menyesuaikan diri dengan worldview sekuler. Lalu yang ketiga, menyamakan semua agama dengan menghilangkan keunikan teologisnya. Pluralisme palsu pada hakikatnya adalah kolonisasi intelektual modern, bukan penghormatan sejati terhadap keberagaman. Jawab soal yang kelima,
Apakah pluralisme agama secara inherent mengakibatkan relativisme keagamaan bahwa semua truth claims keagamaan sama-sama valid dan tidak ada dasar untuk mengklaim suatu agama lebih benar dari yang lain? Nah, secara konseptual, pluralisme agama memiliki kecenderungan kuat menuju relativisme karena pertama, menolak klaim kebenaran absolut. Yang kedua, menganggap semua truth claims agama itu setara. Lalu yang ketiga, menghapus kriteria objektif untuk menilai kebenaran teologis. Namun, para pendukung pluralisme seperti Hicks membenarkan antara relativisme epistemologis atau cara memahami kebenaran dan relativisme ontologis atau hakikat kebenaran itu sendiri. Meski demikian, dari perspektif Islam, pluralisme itu tetap beresiko melemahkan keyakinan akidah jika tidak disikapi secara kritis. Lalu menjawab soal yang keenam, jelaskan secara detail perbedaan antara pluralisme agama, toleransi keagamaan, dan multikulturalisme. Mengapa perbedaan-perbedaan ini penting dalam konteks pemerintahan yang meliputi masyarakat dengan berbagai agama? Yang pertama, toleransi keagamaan. Toleransi berarti saling menghormati perbedaan agama tanpa harus menyamakan keyakinan. Setiap orang bebas beribadah sesuai agamanya dan tidak boleh ada paksaan atau diskriminasi. Dalam Islam, toleransi sejalan dengan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Kedua, multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keagamaan, budaya, suku, dan agama dalam kehidupan sosial. Fokusnya bukan pada benar atau salahnya ajaran agama, tetapi pada keadilan, kesetaraan, dan hidup rukun dalam masyarakat majemuk. Lalu yang ketiga, yaitu pluralisme agama. Pluralisme agama menyatakan bahwa semua agama dianggap sama-sama benar dan sama-sama sah sebagai jalan kemaslahatan. Konsep ini menyentuh wilayah keyakinan teologis sehingga tidak bisa dipaksakan oleh negara atau masyarakat. Negara wajib menjamin toleransi dan multikulturalisme. Tetapi pluralisme agama adalah pilihan pribadi, bukan kewajiban bersama. Soal yang ketujuh, apakah kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan antara ijtihad yang legitimate dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah dalam liberalisme agama yang dikritik? Nah, dalam Islam, ijtihad itu adalah usaha sungguh-sungguh ulama untuk menggali hukum dari Al-Quran dan juga hadis. Dengan metode yang jelas dan keilmuan yang kuat, tidak semua orang itu boleh berijtihad. Ada syaratnya seperti menguasai bahasa Arab, usul fikih, tafsir, hadis, dan memahami tujuan syariat. Sementara itu, liberalisme agama seringkali memandang bahwa setiap individu itu bebas menafsirkan agama sesuai logika dan pengalaman pribadi, meskipun tanpa dasar ilmu yang memadai. Akibatnya, tafsir agama menjadi sangat subjektif dan bisa bertentangan dengan kesepakatan ulama. Intinya, ijtihad itu kebebasan yang bertanggung jawab, sedangkan liberalisme seringkali kebebasannya itu tanpa batas. Jawab soal yang ke-8, apakah klaim bahwa Ahlussunnah wal Jamaah dapat sekaligus ortodoks dan dinamis dapat dibuktikan secara empiris dalam konteks Muslim majority atau minority societies kontemporer? Ahlussunnah wal Jamaah sering dianggap kaku, padahal sebenarnya sangat dinamis. Al-Swajah tegas dalam perkara akidah dan prinsip dasar Islam, tetapi fleksibel dalam masalah sosial dan kemasyarakatan. Contohnya, 1. Hukum Islam terhadap teknologi modern. Yang kedua, transaksi ekonomi digital. 3. Isu kesehatan dan juga medis. Semua itu dibahas melalui ijtihad kolektif, bukan tafsir bebas perorangan. Inilah bukti bahwa Aswaja bisa menjaga tradisi tanpa menolak perubahan zaman. Pesannya, Islam itu tidak anti modern, tetapi modernitas harus diarahkan oleh nilai agama.
Jawab soal yang ke-9. Jika seseorang berpendapat bahwa perlindungan makosid terhadap martabat manusia atau otonomi pribadi bisa membenarkan praktik-praktik secara tradisional dilarang seperti hipotek berbasis riba atau pencampuran gender. Bagaimana cara membedakan antara penerapan sah makosid dengan distorsi liberal? Nah, makosid syariah adalah tujuan utama diturunkannya hukum Islam. Para ulama menjelaskan bahwa syariat itu hadir untuk menjaga 5 hal pokok, yaitu yang pertama adalah agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima adalah harta. Dalam tradisi Aswaja, makosid digunakan sebagai alat untuk memahami dan menerapkan syariat, bukan untuk menggugurkan hukum yang sudah jelas. Pendekatan makosid yang benar menurut Aswaja: 1. Selalu berpijak pada Al-Quran dan juga hadis. 2. Tidak bertentangan dengan nas yang tegas. 3. Digunakan untuk menjawab persoalan baru yang belum dibahas secara eksplisit. Contohnya, penggunaan teknologi medis modern dibolehkan karena bertujuan untuk menjaga jiwa selama tidak melanggar prinsip syariat. Distorsi makosid dalam liberalisme. Dalam pendekatan liberalisme, makosid itu sering disalahgunakan dengan cara yang pertama mengutamakan kemaslahatan versi manusia di atas wahyu. Yang kedua, mengabaikan batas halal dan juga haram. Yang ketiga, menjadikan makosid sebagai alasan untuk menolak hukum syariat. Contohnya, praktik yang jelas dilarang dalam Islam tetap dibenarkan dengan alasan hak asasi atau kemanusiaan, padahal bertentangan dengan nas yang qot'i. Lalu mengapa distorsi ini tuh berbahaya? Ya karena jika makosid dilepaskan dari nas, maka hukum Islam itu akan menjadi relatif. Batas halal dan haram bisa menjadi kabur dan syariat kehilangan otoritas ilahi. Lalu menurut Aswaja, makosid syariah adalah menjaga syariat, bukan pengganti syarat. Ia membantu umat Islam memahami hukum secara bijak dan konseptual tanpa merusak prinsip dasar agama. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dari saya memohon maaf yang besar-besarnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.